Assalamualaikum, selamat siang para pemirsa sekalian. Hari ini hari Sabtu 24 Februari 2024. Kita akan mereview durian duri hitam yang saya tanam tadi malam, baik cara maupun pemeliharaannya. Ini adalah durian Musang King yang kita pelihara beberapa hari yang lalu, dan beberapa treatment saya sudah kasih. Ada beberapa daun yang sepertinya mengalami bintik seperti ini ya. Ini harus kita lepas daun ini ya, biar terganti oleh daun yang lain. Ini termasuk penyakit ini ya, bintik-bintik ini kita singkirin saja. Ini pemirsa, ini adalah durian duri hitam ya, duri hitam yang terkenal itu ya, yang harganya lumayan mahal ya. Ini adalah durian duri hitam bibit berukuran 50 cm. Kita tanam dan sudah saya ukur jaraknya ke Musang King itu sudah memenuhi standar, yaitu 9 meter. Kenapa kita buat 9 meter? Karena takutnya nanti pada saat dia besar itu tajuk-tajuknya atau tangannya itu akan saling bersentuhan. Nah, ini sengaja kita arahkan ke arah sana karena matahari dari sana ya guys. Ini agak mendung. Ini sekarang sudah jam setengah 1 lewat ya. Nah, saya akan review. Ini adalah durian duri hitam yang merupakan durian yang berasal dari Malaysia juga, sama seperti Musang King yang di sana itu ya. Itu adalah durian yang sangat mahal saat ini, durian sultan ya. Nah, kalau kita lihat ini guys, ini di termasuk di Cibubur dataran yang sea level ya, masih sea level ya. Nah, kita lihat ini saya tanam tadi malam dan ciri khas duri hitam ini, dia daunnya itu agak ke dalam gini nih, ini ke dalam ke gini dia ya, agak kuncup dia, agak kuncup ke dalam ini ya guys. Ini adalah media tanamnya, kita sudah berikan tadi malam. Ini saya gali sekitar ukuran kanan kirinya ini 50 cm kali 50 cm ya, kemudian kedalaman 60 cm. Caranya itu saya pertama-tama membuat lubang ukuran 60 kali 60 cm, kemudian di lapisan pertama saya kasihkan furadan atau semacam butiran seperti ini ya guys, semacam butiran seperti ini ya guys. Nah, itu saya berikan furadan di lapisan paling bawah. Kemudian untuk tanah di atasnya sendiri saya kasihkan kapur dolomit, kemudian saya campurkan dengan sekam yang ada putih-putih itu sekam padi ya, sekam padi yang masih mentah. Kemudian saya timbun lagi dengan tanah, saya kasihkan lagi sekam dan dolomit, kemudian kasih furadan lagi untuk menghindari dari rayap ya atau hewan-hewan pengerat. Kemudian di lapisan ketiga di atas ini saya agak gundukin ya, dan saya menghindari untuk sambungan
dari batang jangan sampai ke tanam ya, jangan sampai ke tanam karena itu akan membuat batangnya busuk ya. Jadi tekniknya itu guys, apabila itu potnya selebar ini kita sisakan dari paling bawah sampai ke atas itu ya, batas dengan tanah atau ujung tanah itu kita sisakan sekitar 10 cm. Nah, jadi kita taruhkan polybagnya itu, polybagnya masih ada sekitar 10 cm di atas dari tanah ya. Jadi dia agak gunduk, dia nanti agak gunduk. Apa fungsinya? Itu fungsinya nanti pada saat musim hujan seperti ini ya guys, ya, yang relatif hujan sering terjadi. Nah, maka genangan-genangan di sekitaran batang ini tidak terjadi. Nah, dia akan turun mencari daerah rendah sesuai dengan sifatnya air ya. Nah, ini pun sebenarnya saya masih mau naikkan lagi gundukan ini ke atas ya. Itu memang teknik-teknik yang kita dapat dari rekan-rekan itu, bahwa memang pada saat musim hujan kita buatnya gunduk seperti itu. Tapi apabila musim kering kita buatnya seperti piringan ya. Piringan kan kiri. Kenapa? Biar air itu ketampung di situ ya dan langsung meresap ke bawah. Apabila musim hujan jangan, karena intensitas tinggi. Nah, setelah di lapisan ketiga saya kasihkan lagi tadi itu saya kasihkan apa namanya, sekam bakar, kemudian kapur dolomit, saya kasih lagi di pinggir-pinggirnya guys, seperti ini ya, saya kasih lagi puradan di pinggir-pinggirnya gini. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi tanaman ini yang masih muda, yang masih berumur masih muda dan ukuran masih 50 cm, ini diserang hama atau kayak rayap atau misalkan belalang, itu pada takut semua, dan itu memang sudah terbukti guys di mana-mana ya. Nah, ini apa lagi namanya, tanaman duri hitam ini sangat mahal guys apabila jadi buahnya guys. Dan saya sarankan kepada rekan-rekan untuk membeli di toko resmi Trubus ya, karena memang sangat terpercaya ya, dan mereka menjamin bibit-bibit ini. Bibit ini memang dengan kelas durian yang lain memang lebih mahal ya. Dan saya membelinya kemarin di ukuran 50 cm ini 200.000 rupiah, tapi karena dapat diskon 20 sehingga jadi 160 ya. Jadi gitu guys, setelah semuanya digundukan jadi, maka yang paling penting adalah sumber air. Maka dari itu saya membuat sumber air di sana guys. Ada keran, kemudian selang tinggal ditarik ke sini, kemudian disiram. Ini pagi sore atau semisalkan 2 hari sekali ya, minimal 2 kali sehari dia harus disiram betul-betul basah di bawahnya itu ya, karena durian ini sangat peka, apabila kekeringan dia langsung kuning ini guys ya. Nah, itu yang saya sampaikan guys, pengalaman saya menanam. Alhamdulillah yang musang king di sana, walaupun ada kendala sedikit tadi seperti bintik-bintik itu masih normal ya guys. Kita harus jaga selalu kebutuhan airnya, dan jangan pelit-pelit sama apa namanya, air guys. Nah, air itu kalau bisa sampai dia betul-betul basah, biar sampai bawah ini ya, biar dia. Nah, dia itu sumbernya ini sangat membutuhkan banget dengan air ya. Kalau pupuk sendiri guys, di bawahnya ini saya sudah kasih juga NPK 1 sendok, itu cukup. Nanti sebulan lagi baru kita kasih guys di pinggirannya. Jadi sebenarnya tidak terlalu ribet menanam ini, cuman mereka harus sering dilihat ya perkembangannya ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu guys. Apa lagi namanya, perkembangan duri hitam yang saya tanam.
saya akan memberikan informasi-informasi selanjutnya, dan saya sarankan untuk mulai dari sekarang agar menanam guys, menanam tidak ada salahnya ya guys. Dan menanam ya guys, menanam tanaman durian ini ya guys, mau durian jenis apapun itu ya, karena 4 tahun, 3-4 tahun apapun 5 tahun itu sama dengan periode jabatan presiden, kita sudah bisa panen guys ya. Itu kalau kita sayangi mereka nih ya. Jadi bukan kita tanam kita tinggalkan, tidak, kita harus rawat seperti keluarga kita atau anak kita sendiri. Mungkin di situ dulu guys. Selamat berlibur, sampai jumpa. Salam sehat, salam pertanian.